Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard liyaghfira liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan, saya sayangi dan saya cintai saudaraku sekalian, jemaah Majelis Zikir Al-Hidayah Wilayah Kualian Muda SP1. Nah, mudah-mudahan yang kita bisa sering-sering ngumpul lah. Kalau nggak di surau sini ya di surau sono, di Kualian kecil. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan sebesar-besar syukur. Karena nanti cerita syukur ini saya agak panjang sedikit, makanya tanya ada yang terapi enggak gitu. Nanti kalau udah cerita syukur, mudah-mudahan yang sakit pun sehat begini, yang sempit jadi lapang. Amin. Nah, gitu. Kalau udah cerita syukur nih. Gitu. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku jemaah Majelis Hidayah yang dirahmati oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Yang artinya orang-orang yang berbuat kebaikan itu sungguhnya ia buat kebaikan untuk dirinya, dan orang-orang yang berbuat kejahatan ataupun keburukan itu sungguhnya dia buat keburukan untuk dirinya. Ayat ini sering saya bawakan, sering saya ketengahkan, sering saya ulang-ulang, karena ingin itu melekat pada diri kita sekalian, gitu. Sehingga kita tidak pernah merasa kita berbuat baik kepada siapapun, gitu. Artinya segala kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri sendiri, begitu. Allah bilang begitu. Jadi kalaupun kita buat keburukan, sungguhnya keburukan itu juga untuk diri sendiri. Begitu. Kita sedang gali lubang neraka untuk masukkan kita sendiri. Begitu. Nah, jadi sering sekali ini saya ulang-ulang. Gitu. Kenapa begitu? Coba ingat-ingat balik ke belakang. Begitu. Apa yang ingin diingat Tuhan? Coba ingat-ingat kita baru pertama kali kenal Majelis Zikir Al-Hidayah ini. Wah, Masya Allah. Sholatnya banyak, zikirnya banyak, amal soleh menolongnya Allah. Kalau menolongnya, mau nggak hitung-hitung, agak dikesampingkannya keluarganya, istrinya, anaknya demi menolong agama Allah. Betul tidak? Betul. Nah, gitu. Makanya ini kita ulang-ulang terus. Agar kita kita nggak pernah merasa kita berbuat baik untuk siapa saja. Kita hanya berbuat baik untuk diri kita sebenarnya. Semua kebaikan, apapun yang kita buat itu. Untuk siapa? Untuk awak. Kita nggak pernah merasa menolong Guru Izhar. Gitu. Kita nggak pernah merasa menolong Maulana Alim. Nah, gitu. Kenapa? Kalau kita merasa ini bahaya. Itu mana alim itu kalau nggak ku tolong biar nih itu nggak bisa kayak sekarang itu tuh. Nah, itu tuh Tuan Guru Toha itu kalau dulu nggak ku tolong itu nggak bisa dia kayak sekarang ini tuh. Jadi itulah yang hari ini menjadi salah satu virus namanya. Dia mendegradasi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, begitu. Sehingga apa? Turun frekuensi kebaikannya.
Dulu kita kuat begitu ingin melakukan kebaikan, hari ini turun kita ingin melakukan kebaikan karena merasa kita sudah banyak melakukan kebaikan begitu. Kita sudah menebar kebaikan kemana saja. Kita tahu namanya amal soleh namanya. Nah gitu. Amal ibadah kita tahu namanya amal ibadah. Kita kerjain gitu. Kita doain istri nih. Amal ibadah, doain tetangga nih si Fulan. Nanti sholat lagi doain si Fulan. Sholat lagi doain si Fulan. Doain si Fulana. Pokoknya doain ke sana kemarin itu. Saking banyaknya kita sholat, kita merasa kita sudah berbuat banyak untuk mereka-mereka itu. Gitu. Makanya rasa kita itu, rasa namanya. Rasa kita sudah banyak melakukan kebaikan itu mendegradasi hari ini amal soleh kita balik. Karena kita merasa kita sudah banyak berbuat baik untuk orang. Nah, di situ kena ya. Merasa kita banyak berbuat baik untuk orang lain gitu. Makanya turun semua kita, lemah semua kita. Kalau persoalan ekonomi enggak sebenarnya. Kenapa? Hari ini ekonomi kita jauh lebih baik daripada kemarin-kemarin. Nggak percaya itu ngasih saudara. Silakan. Cuman karena rasa syukurnya jauh, akhirnya apa? Kupur. Sempit. Begitu. Kalau nggak percaya hitung. Saudara masuk majelis ini tahun berapa? Hitung sekarang tahun berapa? Asetnya tumbuh atau habis semua? Tumbuh lah. Nah, itu. Artinya itu bukan alasan hari ini kita tidak kepada Allah. Begitu. Rezeki itu luas. Seluas apa? Baik sangka dan rasa syukur. Seluas itu rezeki. Seluas baik sangka dan rasa syukur. Jadi rezeki itu seluas baik sangka dan rasa syukur. Kita itu kupur. Jauh kupur. Semalam ada ngobrol sama Guru Izhar di sini nih. Cerita mensyukuri nikmat dalam diri. Beliau nanyanya itu, Tuan, coba tolong jelaskan dulu Tuan. Bagaimana itu nikmat? Bagaimana mensyukur nikmat dalam diri? Begitu. Di sini kami ngobrolnya malam Rabu lah. Malam Selasa lah. Pokoknya nggak malam wirid lah. Gitu, minggu lalu. Kita ngobrol sampai pagi di sini gitu. Jadi kita rasa syukurnya yang jauh. Kita hari ini udah punya 100 juta, pengen 200 juta. Udah punya 500 juta, masih kurang. Emang tamat. Emang serakah. Kalau perut kami cerita sama Khotib Al-Amin, segini cuman perut polisi nih. Hitung anak, istri, berapa orang tuh anak? 10, anggaplah 10 anak kita kali sejengkal-sejengkal, 10 jengkal baru. Hitung mah istrinya 5 jengkal, 15 jengkal baru yang mau diisi. Istri 5. Ya kan? Yang mau diisi 15 jengkal sama punya awak 16 jengkal. Itu yang mau disenengin cuman. Emangnya gimana? Mau nyenengin badan gimana emangnya? Makan yang enak-enak cuman. Kalau udah makannya yang enak-enak, pikirannya enak, tidurnya nyenyak. Tapi dasar tamak, dasar serakah, nggak cukup. Allah kasih 2 juta, kurang. Kemarin nggak punya 2 juta, ya cukup kalau kasih 2 juta. Hari ini kasih Allah itu lebih 50 juta, kurang. Berapa jengkal mau dikasih? Yang dimakanin itu mau berapa jengkal? Kalau 50 juta nggak cukup. Ya kan? Kan jauh rasa syukur kita. Jauh sekali. Makanya hari ini apa? Jemaah kita juga gitu. Terdegradasi juga, terkikis juga. Yang dulunya 40 orang, 50 orang, hari ini tinggal hilang nomornya 1. Nah, dulu 50, sekarang tinggal 5. Kalau dulu 100, sekarang tinggal 10. Hilang nolnya 1. Nah ini persoalan kita, weh.
Jadi kita nggak berhasil kita. Bagaimana mungkin hari ini kita bangga, kita apa kata Bruiser, cinta kita, sayang kita sama majelis ini, tapi kita nggak akan berhasil melestarikan majelis ini. Kita pengen majelis ini terus dia eksis sampai ke anak cucu kita besok lah, generasi ke-7 kayak generasi ke-8. Tapi kalau gaya-gayanya kayak gini nih habis di awak ini. Jangan-jangan anak udah gak kesuruh besok begitu. Jadi sungguh sangat disayangkan. Padahal banyak nilai positif dari hadirnya majelis zikir Al-Hidayah ini. Ini seperti disampaikan guru-guru kita tadi, ini adalah satu wadah di mana kita bisa ngumpul, wadah di mana kita bisa belajar bareng-bareng, karena tobat sendiri-sendiri itu nggak enak. Pesannya apa dari baginda Nabi? Unzur ma qala wala tanzur man qala. Siapa tahu artinya? Ada yang tahu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya lihat apa yang disampaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Itu artinya. Jadi jangan pandang, iki kotip ego. Nasihatin. Saru tip, aku geus Maulana. Abdul Aladul. Kowe kok ngomong-ngono dul, saru dul. Aku ini rahmatullah dul. Nah, enggak boleh. Kalau dia nasihat baik, ambil. Tanda Allah sayang itu sama kita. Tanda Allah sayang. Jadi selama ini itu kita agak kesampingkan gitu. Makanya kita kadang-kadang suka krisis. Saya masih belajar 16 jam sehari saya. Saya masih belajar 5 jam sehari saya masih belajar. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya krisis. Kenapa ya kalau saya krisis? Ya di bawah saya itu bagaimana? Tentu dampaknya lebih parah krisisnya. Kalau yang di atas saja krisis, gimana yang di bawah gitu. Nah, gitu. Jadi saya harus selalu bisa menjadi api, membakar semangat saudaraku sekalian. Tentunya ya hari ini banyak otokritik, tentu kritik yang membangun, namanya saran yang membangun. Jadi jangan marah kalau dikritik Tuan Guru Akam. Ini Abdul ini gini nih Dul. Nah maju, baperan, coba baper. Nah, suka bawa perasaan. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda itu hati udah mulai keras lagi. Nafsunya udah mulai liar lagi. Syahwat dunianya udah mulai tinggi lagi. Gitu. Nggak masalah, kita ambil dunia nggak masalah. Allah nggak larang. Malah disuruh ambil banyak-banyak kok. Bukan sedikit, banyak. Seolah-olah hidup selama-lamanya begitu. Allah nggak larang. Ambil dunia itu. Tinggal lagi kita geser mindset kita, cara berpikir kita geser gitu. Nah, jangan kita itu kepijak balik itu di lubang yang sama di tempat kita dulu itu kecemplung namanya. Hidupkan lampu jauh. Nah, jangan nggak pakai lampu gitu. Lampu dekat menjadilah dulu sementara gitu. Tapi lampu jauh sudah mulai dihidupkan gitu. Kita berpikir untuk di masa-masa mendatang. Apalagi hari ini kita udah masuk ke era digitalisasi namanya. Era digital. Artinya apa? Kita kalau nggak mau belajar ya kita siap-siap tergilas. Nah, jadi siapa yang gilas Tuan? Memang ada mobil tronton? Enggak. Yang gilas itu roda zaman namanya. Roda zaman menggilas kita. Zaman itu yang menggilas kita. Kita akan kesulitan. Makanya saya bilang, saya masih belajar. 5 jam sehari, 16 jam. Sanggup saya belajar. Duduk di depan komputer. Belajar. Ya kalau lagi ada tamu ya komputernya tinggalin. Kalau lagi ada temen ngobrol datang, apa Abdul, apa Khotib, ya kesampingkan dulu semuanya. Kita muliakan tamu itu. Karena bagaimana? Itu anjuran, itu didikannya begitu. Rasulullah memuliakan tamu. Islam memuliakan tamu. Kita memuliakan tamu. Jangan sampai kita kesampingkan yang demikian.
Kadang-kadang dia datang bawa nasihat buat kita. Nasihatnya tadi seperti dikatakan Rasul, unzur makola wala tanzur mangkola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan gitu. Nah, jadi hari ini kalau saudara kita itu lemah, nggak ke surau, doain, rangkul balik, ajak. Nah, ini bukan persoalan ekonomi, kan jelas. Kalau persoalan ekonomi itu, ya dulu kita lebih susah dari hari ini. Apa karena kita udah lapang terus lupa kepada Allah gitu? Nek wis lapang wis gak neng suron neng, kan? Kalau kita doa men sempit kabeh. Mau emangnya? Tadi aja tuh Ngerakam belum ngomong udah didoain biar rezekinya mudah. Wah besok pagi pulang dari sini lapang rezekinya. Amin. Gitu. Jadi sebenarnya rasa syukur kita yang jauh begitu. Rasa syukur kita jauh sekali. Bayangin gitu. Sejengkal yang mau dibahagiakan. Sejengkal, nggak banyak. Kalau tadi udah saya hitung 16 jengkal. Nggak habis itu uang 5 juta, uang 3 juta itu untuk 16 jengkal itu. Anaknya 10, istrinya 5, tambah dia 1, 16. Masa habis 2 juta makan 16 orang? Nggak habis. Cuman kita itu kupur. Nggak pernah cukup. 50 juta kurang, kasih 100 juta kurang, 150 juta kurang. Nah, kita mau uang itu semua kita telan gitu. Ini persoalannya itu. Jadi bukan persoalan rezeki kita hari ini, tapi karena merasa-rasa dari itu. Merasa hari ini udah dosanya nggak ada. Kenapa? Ya udah sering sholat kok saya. Saya udah sering zikir. Saya kan sering bantu anak yatim. Saya kan sering fakir miskin ikut. Nah, ini merasa baik, ini nih yang bahayanya. Merasa dia baik. Dia merasa dia udah banyak menebar kebaikan. Yang kebaikan-kebaikan yang ditebar itu namanya amal soleh. Dia lupa tentang apa yang dikatakan Allah. Bahasanya sungguhnya orang yang berbuat baik itu dia sedang berbuat baik untuk dirinya. Kita tidak sedang berbuat baik untuk orang lain. Kenapa kita harus merasa baik? Apapun yang kita buat baik itu untuk diri kita. Jadi gimana? Hilangkan rasa itu. Kita udah bagi ini, bagi ke sana, tolong si Fulan. Kadang-kadang kita suka kecewa begitu. Pernah nggak rasa kecewa? Nah, si Fulan itu memang jaluk tulung, wis ditulung. Nah, terus kayak ngene. Nah, iki lagi Mario males iki. Dikiranya dia berbuat baik untuk si Fulan. Padahal enggak. Artinya enggak perlu kecewa. Udah buat baik, udah buat lagi terus. Enggak perlu kecewa berbuat baik itu. Kalau kita mengharap balasan dari makhluk, iya kecewa. Biar Allah yang balas. Balasan di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang diberikan makhluk kepada kita. Enggak segini-segini, enggak ada balasan yang akan Allah berikan itu. Jadi gampang sebenarnya. Bagaimana memupuk kembali semangat itu gampang, mudah. Banyak-banyak kita menghisap namanya, muhasabah diri. Banyak-banyak. Boleh lagi zikirnya, boleh lagi sholatnya. Insya Allah pulang dia. Karena kalau kita udah mau sholat lagi, zikir lagi, dakwahnya jalan lagi, itu persoalannya. Hari ini kan dakwahnya mentok, dakwahnya macet hari ini. Yang dipikirin apa? Jemaahnya ini, kawan-kawannya ini udah banyak gak ke surau, itu yang dia pikirkan. Jadi apa? Malas ke surau, ngomong, yang bohong. Begitu pikirannya gitu. Pas banget. Serius, asli. Surau yuk. Mau kita ngulur wae. Bulan di. Yo kita hilang. Sesuai lah. Nah, gitu. Karena tadi kaitannya masalahnya gitu. Dia kalau udah sholat lagi, zikir lagi, dia dakwah lagi. Lebih banyak hari ini mereka yang belum kepada Allah.
daripada mereka yang sudah kepada Allah lantas tidak kepada Allah lagi. Itu lebih banyak yang belum. Artinya apa? Masih luas ladang kita. Kalau mau beladang, masih luas ladang kita. Banyak yang masih kita bisa ajak kepada Allah. Dengan mereka itu wajah baru, semangat baru, potensi yang baru. Kenapa kita harus berkeluh kesah dengan saudara kita yang hari ini nggak mau lagi sama kita? Nah, kadang-kadang kan begitu tuh. Ya. Ujian sama Sami, begitu kira-kira. Ujian sama Guru Izar. Ya apaan ujian lu sama Guru Izar? Pedas. Nah, rugi. Jujur kali. Rugi ujian sama Guru Izar. Rugi ujian kok ya sama Sami begitu. Nah, tapi itulah yang mesti kita buat begitu. Mulai kita saling mengisi lagi yang Glenn bilang tadi, watawassau bil haq namanya, watawassau bis sabr. Itu mulai lagi. Nasihat-nasihati dengan kebajikan. Artinya apa? Kalau Glenn menyampaikan nasihat, ya harus dengan cara yang baik. Enggak juga memberikan nasihat itu dengan cara yang bentak-bentak segala macam. Itu caranya kurang baik. Jadi ada namanya adab, ada namanya akhlak. Kalau adab itu moral, akhlak itu juga moral. Bedanya adab itu moral yang lahir dari dunia pendidikan namanya. Didikan. Jadi didikan itulah yang membuat dia itu bermoral, beradab. Kalau akhlak itu moral yang lahir dari amal ibadah. Gitu ya. Jadi orang-orang luar negeri sana ya mereka itu beradab juga mereka. Karena mereka itu terdidik. Tapi apa dia punya akhlak? Enggak. Karena dia enggak ibadah. Nah, kalau dia ibadah ya dia berakhlak. Sama kita juga begitu. Mana yang ibadahnya baik, ntar akhlaknya kelihatan baik mulai. Kalau adab, siapa saja itu mereka ngerti beradab. Karena mereka itu mengenyam pendidikan dari kecil ya. Walaupun mungkin nggak sampai bangku sarjana, ya SD dia nginyam. Makanya dia pandai, ini adab namanya, toto kromo karuwong tua, itu beradab ya. Akhlak beda. Kalau akhlak itu lahirnya dari amal ibadah. Ya kan? Kalau adab itu dari didikan. Nah, gitu. Ini kita ulang lagi, kita ulang. Bagaimana kebiasaan kita selama ini bermajelis? Kan begitu? Banyak kebiasaan-kebiasaan yang baik itu diangkat kembali. Saya senang. Semalam sama Tunggu Yahya, sama Guru Izar. Sampai subuh kami. Nggak ada tuh yang nguap-nguap tuh. Ini nggak ada tuh. Ya, Guru yang lain ya. Nah, ya Tunggu Yahya ya. Kenapa? Karena itu kita angkat kembali begitu. Jadi girohnya pulang. Datang giroh itu kembali. Nah, jadi mana virus, mana vitamin bisa dirasa kok. Apa yang membuat kita jadi kendor tuh virus barangnya. Apa yang membuat kita itu naik giroh ya itu vitamin tuh. Gampang nandainya. Karena kalau udah terasa, ini kalau aku jadi loyo, ini ada virus ini, virus ini. Udah, yang rasa-rasanya virus itu ya dicari antinya cepet. Apa yang melemahkan kita rasanya begitu? Itu virus. Cari antinya. Hal yang menambah giroh kita, semangat kita untuk bermajelis kepada Allah, itu ditambahin terus. Dicari barangnya, ini vitamin. Vitamin itu yang membuat kita itu. Kalau vitamin itu gimana ya untuk badan itu? Doping, Bang. Ya doping ya. Apa istilahnya? Stamina. Itu menaikkan stamina kita. Semangat lah. Kalau vitamin, kalau virus biasanya virus itu buat drop. Selalu begitu. Melemahkan. Melemahkan namanya. Kalau menguatkan itu vitamin. Nah, jadi mungkin kalau nggak panjang lebar, jam juga udah jam 12. Nah, jadi kita mungkin nanti bisa sesi yang lain lah, sesi khusus lah, bisa ngobrol-ngobrol kan. Ini kan masih kita ini dalam sesi wirid masih. Jadi mungkin itu dulu.
Lebih dan kurang saya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.